Shalom Pak Erik dan juga teman-teman, puji Tuhan pada hari ini hari Rabu saya bertugas sebagai membawa renungan pagi pada hari ini yang bertemakan jangan membalas kejahatan. Nah, saya tahu bahwa teman-teman pasti bingung dengan judul hari ini karena memang jangan membalas kejahatan itu memiliki makna yang sangat dalam. Jadi jangan lupa untuk terus melihat renungan yang saya bawakan dan kiranya renungan pada hari ini dapat memberkati teman-teman sekalian. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan anugerah yang telah Bapa sediakan pada kami pada pagi yang cerah ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kiranya Bapa berkati, Bapa sertai kami, agar kiranya kami dapat menyiapkan hati dengan baik untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan dapat kami renungkan setiap dari firman-Mu serta tanamkan di dalam setiap hati kami ya Bapa. Berkatilah juga Mbak Billy yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya setiap kata yang Mbak Billy katakan ini dapat memberkati teman-teman yang telah melihat renungan pada pagi hari ini, dan juga berkatilah teman-teman yang masih belum bisa dapat melihat renungan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak yang buka hati pikiran mereka agar untuk besoknya mereka dapat menyiapkan waktu mereka dan mendengarkan renungan yang telah kami sediakan, yang telah kami persiapkan untuk mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 20 ayat ke-22 yang akan saya bacakan. Dengan bunyi, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Pada firman kita pada pagi hari ini, kita tahu bahwa di dunia ini pasti ada sebuah kata-kata, kalau kamu jahat, aku juga akan jahat. Kalau kamu baik, aku juga akan baik kepadamu. Sudah menjadi hal biasa di dunia ini. Bahkan, mungkin ada di antara kita yang masih melakukan hal tersebut. Teman-teman, kita harus terus selalu mengingat firman Tuhan hari ini pada Amsal 20 ayat yang ke-22, bahwa Tuhan tidak mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Tuhan Yesus juga telah mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada Matius 5 ayat ke-44. Dan Tuhan Yesus juga telah mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tetapi orang-orang atau bahkan ada di antara kita yang mungkin berpikiran bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang telah menganiaya kita. Pasti akan ada rasa ketidaknyamanan di hati kita atau merasa tidak ikhlas untuk mengampuni mereka. Itu di sini saya juga akan menyebutkan dua ayat di dalam firman Tuhan yang berbunyi, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan ada juga Tuhan akan menghakimi umatnya pada Ibrani 10 ayat 30. Bahkan Allah sendiri tak henti lelah untuk mengingatkan terus kita dan berkata kepada kita bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan merupakan hal yang kosong atau tidak berarti kepada kita. Kita hanya akan membuang tenaga dan pikiran kita hanya akan menimbulkan rasa amarah di dalam hati kita dan rasa ketidaknyamanan di setiap pribadi kita. Sebab pada waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, saat itulah kasih kita diuji. Apakah kita akan melakukan perbuatan kasih? Pada waktu itu juga iman kita diuji. Apakah kita percaya kepada Tuhan dan firman serta ajarannya? Dan pada waktu itu juga ketaatan, penundukan diri, kerendahan hati, mematikan kedagingan terjadi. Jika kita berhasil sampai tahap berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan, kita akan selamat dan sikap kita akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan di sini saya juga mengerti karena dulu juga saya pernah merasakan hal ini, yaitu apakah Allah benar-benar akan menghukum mereka? Apakah hukuman dari Allah layak untuk mereka? Apakah hukuman Allah akan terjadi kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita? Teman, di sini kita juga harus selalu mengingat bahwa ada titah ketiga Allah yang berbunyi, janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Nah, teman-teman, di sini menyebut nama Allah dengan sembarangan sama halnya dengan mengumpat, berbohong, dan menipu
menggunakan nama Allah kepada orang lain. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat jahat dan sangat kurang berkenan di hadapan Allah. Pada tindak ketiga, kita juga tahu bahwa Allah sendiri yang akan menghukum orang yang akan menyanyiakan namanya, orang yang akan melakukan tindakan kejahatan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Masa kita tidak boleh menghukum mereka juga? Kan pas juga kan? Mendapatkan hukuman dari kita, Tuhan juga mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi teman-teman, di sini saya kembali lagi mengingatkan terus-menerus bahwa cara berpikir yang tadi bukanlah cara berpikir orang Kristen. Terus gimana sih cara berpikir orang Kristen yang baik? Sini saya akan membahas cara menjadi orang yang Kristen yang baik dan benar di hadapan Allah. Kita harus mendoakan mereka. Kita tidak harus mengharapkan hukuman yang pantas untuk orang-orang yang jahat pada kita. Orang Kristen yang baik dan benar tidak akan mau merasakan orang lain hidup dalam kesusahan. Kita sebagai orang Kristen harus merasakan damai sejahtera. Tidak hanya kita, melainkan orang-orang yang di sekitar kita. Tidak hanya orang-orang di sekitar kita, tetapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita atau melakukan tindakan buruk kepada kita. Tidak seharusnya mereka mendapatkan hukuman, melainkan mereka harus hidup damai. Dan kita harus saling mengampuni sebab Allah sendiri yang telah mengajarkan kita dalam firman. Dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Ampunilah musuhmu, jadikan mereka sebagai temanmu, dan jangan sesekali kita menimbulkan rasa emosi atau amarah di dalam hati teman kita, sebab kita tidak tahu bahwa bisa saja mereka akan selalu ada di sisi kita, atau mungkin di saat kita down, mereka akan selalu datang kepada kita dan mereka mengingatkan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan membantu kita dan Tuhan akan memberkati kita seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat serta penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya renungan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Billy dapat menjadi berkat dan bagi teman-teman dan juga Pak Erik ya Bapak. Dan sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Bapak yang memberkati kami, Bapak yang sertai kami agar segala aktivitas pekerjaan dapat kami jalankan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu dan juga di dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya, amin.